Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal pembahasan tentang networking model menyebutkan bahwa ada dua open network model yang sangat terkenal, yaitu ada OSI model dan TCP/IP model. Nah, saya juga tadi telah menjelaskan saat ini yang digunakan itu hanya TCP/IP. Sedangkan OSI model itu tidak digunakan karena sisi perkembangan protokolnya. Perkembangan modelnya itu TCP/IP lebih menang dibanding dengan OSI model. Itulah mengapa standar menggunakan TCP/IP. Tidak ada yang menggunakan OSI model. Cuma OSI model itu mudah untuk dipelajari. Itulah alasan kenapa kebanyakan orang menggunakan OSI model dibandingkan TCP/IP. Karena cenderung lebih mudah dipelajari. Nah, sebenarnya masih TCP/IP model itu enggak jauh berbeda. Bahkan hampir mirip. Dari sisi layar di sini bisa kita lihat bahwa di OSI model itu ada 7 layar. Jadi ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, kalau teman-teman lihat 4 layar terbawah sama persis. Perbedaannya adalah hanya ada di 3 layar atas. Jadi kalau di OSI model itu ada application, presentation, dan session, maka di TCP/IP disingkat menjadi satu layar saja, yaitu application layer. Kemudian penamaan message pada setiap layarnya juga berbeda. Pada OSI model nama-namanya adalah layar, kemudian nama layarnya adalah PDU. Jadi pada application layer namanya adalah layar L7 PDU, pada presentation namanya layar L6 PDU, session L5 PDU, pada transport L4 PDU, pada network L3 PDU, dan seterusnya. Jadi nama-nama di OSI model itu adalah LPDU seperti ini. Sedangkan kalau di TCP/IP yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, namanya adalah ada data. Jadi pada application itu data. Kemudian di transport ada segmen, ada network dan IP paket. Di data link adalah frame, physical bit, seperti itu. Oke, jadi sekali lagi yang perlu teman-teman perhatikan adalah saat ini open network menggunakan halnya TCP/IP, adapun OSI itu biasanya cocok untuk pembelajaran karena mudah dipahami. Tapi kalau kita sudah menggunakan TCP/IP yang 5 layar seperti ini, bukan yang 4 layar ya. Jadi kalau teman-teman ingat, saya pernah sampaikan di TCP/IP secara dokumentasi. Itu ada 4 layar, tapi sekarang kita menggunakan yang 5 layar. Nah, kalau kita sudah menggunakan yang 5 layar seperti ini, sebenarnya TCP/IP model itu mudah banget untuk dipelajari. Oke, seperti itu ya. Seperti itulah mengapa dari awal saya membahas TCP/IP karena saat ini yang digunakan itu adalah TCP/IP. Oke, kita bahas kesimpulannya. Jadi ini adalah kesimpulan dari awal kita membahas networking model. Jadi networking model adalah fungsinya didefinisikan komputer, khususnya yang berbeda vendor, bisa saling komunikasi dengan mudah. Kemudian ada dua networking model yang sangat terkenal, yaitu TCP/IP dan OSI. Namun untuk saat ini yang digunakan TCP/IP. Sekian penjelasan dari saya di video kali ini. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan tutur kata yang kurang jelas atau kurang tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.